Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Arif Fanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kediri, dan rekan saya Jurika Kurniasari akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, selamat pagi Dunia. Selamat pagi Pak Irfan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Dunia, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Kurniasari. Saya adalah guru kelas 5. Hari ini saya bersama Pak Irfan akan melakukan supervisi kelas 5 dengan materi rantai makanan dalam ekosistem. Terima kasih Dunia atas sesi perkenalannya. Jadi Bu, bagaimana perasaan Ibu saat akan saya supervisi? Yang pertama, saya sangat senang ya Pak, karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru, dan juga apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Apa hal yang ingin Ibu kembangkan dengan proses supervisi ini, baik dari murid maupun dari diri itu sendiri? Baik, untuk murid, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar murid pada siswa kelas 5 yang datang. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ambil? Tantangan yang pertama adalah saya mengajarkan mata pelajaran tema di kelas 5, yang mana sebelumnya pelajaran tema pada materi ekosistem itu masih dalam naungan mata pelajaran IPA, sehingga saya harus benar-benar mengajarkan mereka dari materi dasar. Jadi kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan untuk supervisi kali ini? Untuk persiapan yang saya lakukan adalah yang pertama menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum masuk ke kelas. Kemudian menyiapkan media pembelajarannya agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nanti. Baiklah Dunia, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Dunia. Waalaikumsalam Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berdoa dan diberi kemudahan dan kelancaran saat belajar. Berdoa mulai.
sudah memberikan surat kepada gurunya kalau selamat sakit. Kita doakan bersama ya, semoga selamat cepat diberi kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu Guru mau bertanya pada kalian. Kira-kira di sawah itu selain ada tanaman itu ada apa saja ya? Ada hewan. Hewannya apa saja? Belum. Apa? Ular. Jangkrik, terus burung. Ada banyak ya? Hewannya apa? Kira-kira hewan yang ada di sawah itu makan apa tidak ya? Makan apa ya? Makan padi. Siapa yang makan padi kira-kira? Tikus. Terus tikus lagi. Kira-kira selain makan padi, apakah juga dimakan hewan lain? Ular. Ular makan tikus ya? Terus ular itu makanannya apakah hanya tikus? Ular bisa makan apa lagi? Terus burung yang kecil. Terus kalau ular, siapa ya kira-kira yang makan ular? Elang. Terus yang makan elang? Bangurang kalau sudah mati. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang rantai makanan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu agar pikiran kita lebih segar. Nanti nyanyi sama-sama ya, yang keras. Untuk liriknya sudah Bunda sediakan di papan LCD. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang keras. 1, 2, 3. Inilah yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dimakan. Terjadi di mana? Di suatu tempat atau ekosistem. Jadi rantai makanan adalah, artinya rantai makanan adalah proses apa cara? Proses makan dimakan dalam ekosistem. Rantai makanan adalah proses makan dimakan dalam ekosistem.
dibentuk 3 kelompok. Kita akan mempelajari rantai makanan. Nanti dia punya video, juga punya gambar. Nah, di sini kelompok visual, kelompok yang mengamati. Di sini kelompok auditori, yaitu menjelaskan apa yang dilihat tadi. Terus di sini adalah kelompok kinestetik, yaitu menggambar rantai makanan. Sekarang dia akan menunjukkan terlebih dahulu gambar rantai makanan. Nah, lihat nomor 1 di sini. Ini gambar apa ya? Rumput ini dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh bulannya dimakan oleh elang masing dimakan oleh jamur yang disebut bambu. Nah, dalam rantai makanan ini ada yang disebut produsen dan juga konsumen. Kira-kira yang jadi produsennya siapa ya? Tumbuh. Nah, itu ada macam-macam, bukan hanya padi, bukan hanya rumput. Lalu produsen ini nanti dimakan oleh para konsumen. Nah, konsumennya ada konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, konsumen keempat, lalu berakhir di konsumen yang terakhir, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Lalu kalau konsumen yang terakhir mati, dimakan oleh pengurai. Menurut gambar di sini, kira-kira konsumen yang pertama itu yang mana, G? Tadi apa, G? Produsen. Berarti konsumen yang pertama mana? Tikus. Konsumen yang kedua? Nah, konsumen yang ketiga? Elang. Lalu elang mati dimakan oleh pengurai. Setelah ini, Ibu Guru akan memutarkan sampean sebuah video. Kelompok masing-masing ini harus fokus dengan tugasnya. Sebelum itu, Guru ini akan membagikan gambaran untuk sampean menuliskan apa yang dibutuhkan. Seperti tadi, kelompok visual yaitu mengamati, kelompok auditori menjelaskan, lalu kelompok kinestetik sampean menggambar. Tapi semuanya tetap harus memperhatikan video yang diputar. Jangan sampai hilang konsentrasi, nggih. Perhatikan, jangan rame sendiri. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sang makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan.
Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora. Seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora. Seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengambil ilmu hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam membangun makanannya. Sampai jumpa lagi. Anak-anak, tadi kalian sudah menonton tentang video rantai makanan. Di situ tadi sudah dijelaskan kalau tumbuhan sebagai apa? Produsen. Kenapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu yang disebut konsumen itu siapa, Ge? Hewan dengan manusia, karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Lalu tadi yang memakan tumbuhan disebut apa ya? Hewan yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Lalu yang memakan daging disebut karnivora. Baiklah, tadi Bu Nia sudah memberikan tugas pada kalian masing-masing ya. Tadi kelompok visual sampai mengamati, ayo sekarang ditulis hasil pengamatannya tentang video tadi apa. Terus kelompok auditori, silakan ditulis hasil pengamatannya tentang video tadi apa. Menjelaskan ya, nanti menjelaskan di depan. Lalu kelompok kinestetik, silahkan menggambar rantai makanan ya, menggambar rantai makanan. Penjelasannya tadi sudah ada di video. Sampai boleh pilih hewannya mana saja, siapa yang jadi produsen, terus siapa saja yang jadi konsumen. Silakan. Ayo sekarang ayo berkelompok mengerjakan. Ayo diskusi. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Berarti sudah siap untuk mempresentasikan ke
dimulai dari kelompok visual. Silahkan perwakilan kelompok visual maju ke depan. Ayo, siapa yang mewakili? Yang lain mohon mendengarkan, jangan ramai sendiri. Yang keras ya, yuk. Kurang keras. Keputusan adalah tumbuhan karena bisa membuat makanan sendiri. Yang menjadi konsumen adalah hewan dan manusia karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen adalah herbivora dan karnivora. Contoh herbivora, sapi, kambing, kuda. Untuk karnivora, kucing, ular, harimau. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Selanjutnya kelompok auditori. Silakan penjelasannya. Depan. Yang keras nih, yang keras. Rantai makanan proses makan dimakan dalam ekosistem tumbuhan disebut produsen karena dapat membuat makanan sendiri. Hewan dan manusia disebut konsumen karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Contohnya sapi, kambing, kuda. Konsumen yang memakan daging disebut karnivora. Contohnya harimau, ular, kucing. Tepuk tangan semua untuk kelompok auditori. Ya, sebelum kita ke kelompok kinestetik, dari penjelasan dua kelompok tadi tentang rantai makanan, tentang video yang diputar tadi ada produsen, ada konsumen. Yang jadi produsen siapa? Yang jadi produsen siapa ya tadi? Tumbuhan. Kenapa bisa disebut produsen? Karena bisa membuat makanan. Karena bisa membuat makanan sendiri. Terus siapa yang disebut konsumen? Hewan dan manusia. Hewan dan manusia. Kenapa ya kok disebut konsumen? Karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Membutuhkan tumbuhan dan hewan yang lain. Ayo, kita gunakan yang keras. Pada gambar ini, tolong yang lain dengarkan yang keras. Pada gambar ini adalah jagung dimakan tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang, terus elangnya mati dimakan pengurai. Sebentar, sebelum duduk, kira-kira yang jadi produsennya yang mana anak-anak? Jagung. Lalu yang jadi konsumen siapa saja? Tikus, ular, elang. Pengurai termasuk konsumen? Termasuk juga? Ya, harus sudah makan, Bang? Konsumen pertama siapa? Tikus, Konsumen kedua? ular, Konsumen ketiga? elang. Silahkan boleh duduk, Adit sama Adil, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk tugas
2, silakan membuka halaman 55. Bacaan rantai makanan. Membuat peta pikiran. Peta pikirannya silakan dibuat berkelompok. Bu, peta pikiran itu apa loh, Bu? Peta pikiran adalah catatan kreatif yang berisi informasi penting. Bu, peta pikiran itu apa, Bu? Catatan kreatif yang berisi tentang informasi penting yang bisa membantu sampai untuk mengingat-ingat. Rantai makanan itu apa ya? Misalkan produsen makanan itu apa ya? Seperti itu. Contoh peta pikiran seperti ini ya, anak-anak. Contohnya bisa dibuat seperti ini. Tidak harus seperti ini, tidak harus dikotai seperti ini. Bisa dikotai ke bawah ataupun lingkaran. Di sini judulnya rantai makanan. Sampean cari informasi penting terus sampean catat dalam bentuk peta pikiran. Cari yang penting-penting. Misalkan di sini rantai makanan. Tulis rantai makanan. Penjelasannya juga ada. Silakan bekerja sama dengan teman satu kelompok. Boleh di sini, boleh ditulis. Rantai makanan. Rantai makanan. Baiklah anak-anak, sudah selesai membuat peta pikirannya? Sudah. Silakan dikumpulkan untuk perwakilannya kelompok masing-masing. Silakan masuk ke depan. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang apa? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Pengertian rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Dimakan. Proses makan dimakan dalam apa? Ekosistem. Dalam ekosistem. Lalu adakah kegiatan hari ini yang paling menarik menurut sampean? Membuat gambar rantai makanan. Kelompok ini apa? Membuat gambar rantai makanan. Rantai makanan. Kelompok auditory? Video rantai makanan. Rantai makanan. Lalu kelompok ini? Dalam pengertian rantai makanan. Oke. Lalu adakah informasi penting yang kalian dapatkan hari ini? Ada apa? Pengertian rantai makanan. Lalu Membuat gambar rantai makanan. apa? Terakhir yang mas. Membuat gambar rantai makanan. Gambar rantai makanan. Terus ada apa tadi? Ada Produsen. terus ada apa lagi ya? Apa jadi tahu toh mana dalam rantai makanan itu yang produsen, mana yang konsumen.
mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita renggangkan otot-otot kita yang terdahulu supaya lebih santai dengan melakukan senam. Bisa berdiri semua, berdiri. Ambil posisi berdiri yang enak, jangan di tengah-tengah meja dan bangku. Pengen di pinggir, tolong. Menghadap depan, lalu kita senam. Senam pinggul toh, bukan ya? Senam ayat Susanti maksudnya ya. Anak-anak silakan berkemas. Ya, punya. Jadi yang siapkan. Pertama kita berdoa semoga keselamatan dan kerajaan ini bermanfaat. Amin.
kesehatan, jaga kerapian, jangan nanti di tengah jalan lepas sepatu ataupun membuang atribut yang lainnya ya. Baiklah, boleh pulang satu persatu. Mulai kelompok ini. Ya, selanjutnya Assalamualaikum dunia. Waalaikumsalam Pak. Baiklah dunia, pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga kalinya setelah kemarin kita pada sesi yang apa? Sesi yang pertama itu pra-observasi, dilanjut pada pertemuan kedua yaitu sesi observasi, dan pada hari ini nanti kita akan berbincang-bincang dan bercakap-cakap seputar praktek pembelajaran yang sudah penjenengan laksanakan pada tadi di kelas 5 dengan mata pelajaran IPA dengan materi ekosistem. Pada percakapan kita hari ini, apa yang panjenengan harapkan? Baik Pak Irfan, pada pertemuan kita hari ini saya berharap bisa sharing untuk mengevaluasi apa yang kurang dan juga apa yang sudah baik dari pembelajaran yang tadi saya laksanakan. Ya, jadi harapan dunia nanti kita bisa sharing tentang praktek pembelajaran yang panjenengan laksanakan tadi sebelumnya. Bagaimana perasaan panjenengan setelah melaksanakan praktek pembelajaran tadi? Alhamdulillah, perasaan saya senang dan juga lega Pak, karena praktek yang tadi saya laksanakan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Termasuk saya sudah membuat RPP, membuat LKPD, dan juga evaluasi, serta anak-anak juga terlihat antusias serta semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, saya ikut senang ya. Setelah selesai percakapan pada tahap pra-observasi kemarin, rencana perbaikan pembelajaran sudah tercapai gitu. Alhamdulillah, ya Pak, sudah tercapai pada tahap pra-observasi Pak. Saya merancang dengan strategi pembelajaran berbasis IT dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa video agar anak-anak bisa langsung mengamati tentang ekosistem. Bagus itu dunia. Jadi pada pembelajaran panjenengan sudah melaksanakan sesuai dengan pandangan yang dunia buat dengan media yang konkret, anak-anak bisa langsung praktek. Terus untuk tujuan pembelajarannya sendiri nih dunia, bagaimana Bu? Apakah sudah tercapai juga? Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Kali ini tanpa anak-anak menjelaskan tentang ekosistem dan jenisnya serta contohnya. Juga terlihat pada waktu anak-anak mempresentasikan tentang suatu ekosistem dalam bentuk gambar Pak. Wah, bagus sekali ya dunia. Terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan, hal yang sudah baik apa yang sudah panjenengan laksanakan pada kegiatan praktek pembelajaran tadi? Saya sudah menerapkan pembelajaran yang bermakna dengan cara mengajak anak-anak praktek langsung, yaitu mengamati ekosistem dan mempresentasikan hasil serta membuat contoh ekosistem. Kemudian saya menggunakan media yang konkret. Setelah itu, anak-anak juga menyajikan hasil dari apa yang mereka amati. Begitu Pak. Bagus sekali ya dunia. Rancangan yang sudah dunia laksanakan pada praktek pembelajaran tadi dengan pembelajaran yang bermakna menjadikan anak-anak lebih semangat begitu karena bisa langsung mengamati dan praktek langsung.
Nah, sekarang apa nih yang dirasakan masih kurang dalam praktek pembelajaran yang dia laksanakan tadi? Jadi Pak, kalau menurut saya masih kurang dalam menyelesaikan pembelajaran tadi dengan kebutuhan anak-anak. Jadi itu Pak, seperti kurang terpenuhi kebutuhan masing-masing anak gitu. Seperti itu ya. Terus untuk bisa menyelesaikan kebutuhan belajar anak itu rencananya panjenengan mau melaksanakan pengembangan apa yang mungkin akan dilaksanakan? Saya akan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan secara online, yaitu melalui PNM, lalu juga mencari referensi dengan pembelajaran di dalam YouTube, serta sharing dengan teman sejawat. Bagus sekali dunia undangan dan teman yang akan dilaksanakan. Terus kira-kira kapan untuk rencana pengembangan diri yang akan panjenengan laksanakan? Ya secepatnya Pak, ya kira-kira minggu depan saya bisa mulai dari sharing dengan teman sejawat. Oh ya, secepatnya di dunia. Terus butuh berapa lama gitu target waktu untuk rencana dunia yang akan dilaksanakan? Mungkin saya membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan ke depan Pak. Terus ini Bu, siapa saja yang dapat membantu komitmen dari dunia untuk melaksanakan program pengembangan diri tersebut? Yang pertama pastinya kepala sekolah, kemudian yang kedua saya juga membutuhkan dukungan dari teman sejawat, khususnya panjenengan Pak Ivan, yang mana sudah mengikuti program Guru Penggerak. Tentunya pasti banyak ilmu yang sudah didapat dari program tersebut. Jadi saya ingin sharing dan juga bertukar pikiran kepada panjenengan Pak, yang mungkin nanti bisa membantu saya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Oh begitu ya. Untuk berbagi dan sharing kita akan menjadi lebih baik tentunya. Ya, kita sama-sama belajar untuk saling sharing dan belajar bersama. Baiklah, Bu, panjenengan sudah melaksanakan praktek pembelajaran dan review dari praktek pembelajaran tadi yang sudah dia laksanakan di kelas. Nah, saya ucapkan selamat untuk dunia dan terima kasih dunia sudah bersedia meluangkan waktu untuk percakapan kita pada hari ini. Tetap semangat dunia untuk menjadi pendidik yang senantiasa terus berinovasi dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada pendidik. Terima kasih juga Pak Ivan atas masukannya dan bimbingannya selama ini. Pada hari ini, mulai hari ini saya juga siap untuk belajar supaya menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Gitu, Pak. Terima kasih dunia. Ya Pak, sama-sama. Saya terima kasih juga. Sekian dulu. Assalamualaikum dunia. Waalaikumsalam Pak.